kembali lagi. Apa kabar nih? Halo semuanya. Kali ini gua mau bikin video CDF, cerita dari fans. Jadi maksudnya CDF itu ada fans, dia mengidolakan seseorang atau grup gitu, dan dia akan cerita di sini mengenai idolanya itu. Nah, di sebelah gua ada teman gua nih. Dia rapper juga, rapper ya. Rapper. Masih laku. Vakum. Vakum cleaner. Ya, dia rapper, namanya EKE Don Virgo. Don Virgo. Waduh. Gimana ya kabarnya, Bob? Baik, Bob. Lu katanya ngefans sama nggak ada yang nggak tergantikan nih, artis benar. luar. Tapi artis luar ya? Artis luar. Nah, lu ngefans sama siapa, Bob? ATCQ. Cie. Apaan tuh? A Tribe Called Quest. Asik. Sambil mikir ya. Baru kuis pertama tuh. Itu berat banget. Iya, ATCQ. A Tribe Called Quest berat. Masa sih? Karena gini, men, dia tuh segmented. Oh ya. Segmented kayak De La Soul gitu Iya. kan. Nes itu segmented Iya, gitu. iya. Tapi lu suka A Tribe Called Quest. Gua bilangnya apa sih? A Tribe Called Quest. Called Quest. Heeh. Artinya apa sih A Tribe Called Quest? Jadi kalau sejarah sih dia itu kan mereka berdiri itu mau nonjolin keafrikaannya mereka gitu. Zulu Nation, a tribe. Dia dari mana? Eh, Daerahnya? Kalau kampungnya sih nggak tahu, nenek moyangnya Afrika. Ah, Di era 90-an tuh lagi rajin-rajinnya naikin keafrikaannya tuh, dari Jungle Brother lah segala macem kan. Nah itu mereka di Afrika kan banyak tribe suku-suku. Iya. Nah itu makanya mereka tuh nyebutin a tribe called quest. Aslinya sih awalnya mereka nggak pakai a tribe, pakai quest doang. Quest doang. Akhirnya si Kitip kan pinter banget ya, suka baca segala macam. Kita itu siapa ya? Ini AKA Jonathan Davidson atau Dia personel A Tribe Called Quest. Tribe Called Quest. Dia Oke. pendiri juga tuh. Oh, pendiri. Dia suka baca. Akhirnya dia nemu buku A Tribe. Gitu akhirnya ditambahin A Tribe Called Quest sesuai konsep dia tuh. Nah, naikin ke Afrika-Afrikaan segala gitu. Makanya di lirik-lirik dia tuh ada Zulu Nation, Bomba Zulu Nation African Bambata. Ya kayak gitu-gitu. Dia dari New York berarti dong, men. Iya benar. Dari New New York, York, ya. Queens. Ya. Queens sih tepatnya. Oh, dia tuh. Queens. Queens. Oke. Tuh. Jadi di New York itu ada 5 wilayah nih. Ya, yang gue tahu ya 5 wilayah. Wah, kuis lagi dah. Ada Brooklyn. Enggak, gue kasih tahu buat Iya. nonton. Ada Brooklyn, ada Queens, ada Bronx, ada Manhattan, sama ada Staten. Ada 5 Betul. wilayah. Sama nih kayak di Jakarta nih. Betul. Jakarta Barat, Utara, Selatan, Timur, sama pusat gitu. Betul. Nah, si Tribe Called Quest ini dia dari Queen. Queen. Oke, dari Queen. Siapa aja personilnya, men? Tribe Called Quest. Ibnu Kamal siapa lupa, Jonathan David alias Kitip. EK-nya Kitip ya. Kitip, Ah. terus EK-nya Pai Vidok alias Pai Vidok, oke. EK-nya Malik. Terus Ali Said. Pai Vidok itu bukan EK, Pai Vidok tuh. Kebalik, Malik EKE Pai Vidok. Oke. Nah, cuman yang satu gue nggak tahu yang Jarobi. Jarobi White EKE-nya Jarobi, bukan? Dia nggak punya EKE, cuman Jarobi White aja udah. Oke. Nah, Ali Said Muhammad juga nggak punya EKE. Oke. Ali Said Muhammad tuh DJ-nya kalau nggak salah ya. Betul, DJ-nya dia tuh. DJ-nya. Nah, produsernya Kitip dan Ali Said. Oh, Ali Said kok produser kali ya? Co-producer, dia bikin beat segala macam. Oke, Tapi yang oke. full konsep tuh Kitip. Kitip. Kitip itu berarti vokal bukan vokal ya, dia rapper leader ya. Rapper leader, produser oke. juga. Oke. Nah, Gitu. dia temenan di satu lingkungan berarti. Betul, teman satu sekolah. Semuanya pada teman satu sekolah tuh. 4 orang itu tuh. 4 orang gitu, teman satu sekolah. Tapi yang yang udah ketemu duluan tuh Ali Sahid sama Kitip. Pai Vidok di sekolah nih berdua nih udah ketemu nih. Udah ketemu. Antara Ali Said kan DJ. Nah, Ali DJ Sahid, dengan Kitip nih ketemu nih. Pai V juga udah ketemu. Cuman Oke. tadi Pai V diajak nge-rap sama Kitip nih, cuman dia kagak tertarik. Dia tuh lebih banyak pelayanan di gereja. Si Kitip. Si Pai V. Oh, Pai V. Pai V dok. Oke. Aktif di gereja. Dia masih malu-malu, ya udah coba dah rekaman itu dulu di rumah apa di mana lah, studio gitu. Hah? 2 track 2 lagu gitu. Kata Kitip, keren loh, yaudah lanjutin aja, kita servisin dah gitu. Udah lanjut. Pai Vidok tuh malu-malu orangnya sebenarnya. Oh. Dia jago puitis, jago puisi. Pai Vidok itu. Pai Vidok, Oh. makanya si Kitip demen nih puisi-puisi dia. Jago nge-rap segala macam. Emang liriknya tentang apa sih, Dek? Puitis apa gimana sih?
A Tribe Called Quest? Lebih ke rhyme-nya sih. Rhyme-nya kalau kontennya mah dia emang pertama kali keluarnya dia udah ngangkat sosial, politik segala macem. Lebih ke situ arahnya ya. Emang di eranya begitu, di era 90-an kan. Pada ngeritik segala macam itu udah ada umum lah anak-anak New York walaupun ada juga rap lain yang temanya tema cinta. Betul. Kayak LL Cool J. Betul. Gitu kan. Ya udah porsi masing-masing ya. Porsi masing-masing. Nah, kalau A Tribe Called Quest lebih ke sosial dan politik. Betul. Dan yang gue suka lagi dari mereka tuh, mereka itu storytelling. Dia cerita, nggak menggurui, nggak nyerang, nggak kritik, dia cuman ya udah begini, daerah gue begini, gue lagi ngalamin begini, gitu ya udah cerita. Malah kenapa gue sebut cerita, orang Pai Vida, let me tell you, dia cerita tuh bolak-balik tuh, yo Kitip, yo Ali Said, dia cerita aja dia begini, udah kayak podcast. Jadi menurut gue tuh bapaknya podcast tuh, podcast tuh. Dia udah mulai duluan tuh, di lagu aja dia wawancara masing-masing temen tuh. Serius loh, ada lagunya? Ada, lempar-lemparan, yo Kitip, what up dog, udah saut-sautan tuh. Mungkin trendsetter juga kali dia temen saut-sautan. Lu awal suka Tribe Called Quest pas lu kuliah apa sekolah apa? Pas SMA kelas 1. Berapa album sih deh ke Tribe Called Quest nih totalnya? Album yang paling panjang tuh apa sih? Tracknya Injection, Law and Theory, Murder Criminal. Dia sempat vakum juga loh. Bener, Five Dog solo. Iya. Jadi sempat vakum ya, tahun gue lupa sih tahun berapa ya. Kitip solo. Betul. Ya kan. Sempet tuh vakum tuh. Terus habis itu dia reuni. Benar. Oke, reuni di tahun 2000. Konser tuh kan. Konser 2004 kalau nggak salah deh. Ya, dia reuni gitu. Ya. Sayangnya setelah reuni meninggal. 2014 ya? 2013 2014 deh dia reuni itu. Sayangnya setelah reuni meninggal. Setelah reuni meninggal si Five-nya itu. Makanya album terakhir itu kan Thank you for the service for 4 year tuh albumnya ada tuh. Ya mungkin buat Five kali. Itu dedicate albumnya kan tuh kan. Iya. Berarti satu udah meninggal ya si Five itu. Udah. Tapi sisanya masih aktif ya? Dan mereka aktif semua. Dan yang nggak nyangka tuh si Ali Said masih eksis. Kalau Kitip sekarang udah behind the scene, malah jadi DJ. Jadi DJ klub Kitip. Sekarang nih? Jadi DJ klub. Dan disco bukan? Kagak. Tetap black music. Tetap underground. Underground, style Wu-Tang segala macem. Tetap underground. Tapi DJ. Tapi itu remixnya berantakan. Gue udah pernah lihat tuh. Wow, gila dia yang penting asik aja jeduk. Ya karena mungkin dia background dia rapper ya. Iya. Bukan DJ. Bukan DJ. Bisa-bisaan. Ya kayak teman kayak kita kan ada DJ rap dari rapper jadi DJ kan gitu kan. Iya. Banyak lah. Tapi enaknya di dunia hip hop begitu, lu bisa muter. Iya. Bisa mutasi lo istilahnya. Jadi departemen. Yang penting satu line. Nah, dari banyaknya album A Tribe Called Quest nih, album mana yang paling lu suka? The greatest album, Law and Theory udah. Oke. Itu udah Itu tahun berapa sih? 91 kalau salah. Hah? 93 apa 9? Awal-awal dong. Awal. Dia album pertama itu tahun berapa? 90. 90 itu album pertama. Keduanya Murder apa itu yang ada bahasa rhyme-nya. Iya. Law and Theory baru yang ketiga tuh. Yang ketiga 93 berapa ya gue lupa ya. Nah, lu sukanya yang? Ya itu Law and Theory karena single-singlenya hit semua tuh, Can I Kick It segala macem. Can I Kick It. Yang lu suka apa single apa? Yang lu suka? Can I Kick It udah. Can I Kick It? Yes, you can. Can I Kick It? Iya. Itu video klipnya nggak hip hop banget. Itu Can I Kick It paling enak kalau dilihatnya waktu konser sih. Ya betul. Tapi video klipnya katrok menurut. Video klipnya katrok kan. Pakai kemeja. Iya, pulang kerja itu kayaknya. Dia pulang kerja kayak. Cuma dia doang kayaknya pakai kemeja, yang lainnya enggak. Makanya kagak rap dah. Pokoknya kagak rap, makanya gue bilang, wah ini anti mainstream nih orang nih emang. Jadi A Tribe Called Quest itu yang bikin apa ya? Yang bikin orang bukan penasaran, yang bikin orang jatuh cinta itu biasanya ketika dia perform tuh. Betul. Maksudnya nggak tahu kalau lu kalau gue dari rekamannya dulu. Dari rekamannya dulu. Gue baru belakangan setelah dengar lagunya penasaran lihat live-nya malah. Jadi bukan nggak pernah lihat live-nya justru. Kalau gue sih pertama kali gue nggak jatuh cinta sih, gue perhatiin A Tribe Called Quest ketika dia konser tuh. Karena konser itu dia energinya gede banget, men. Iya, gila. Tapi kalau lu dengerin lagu aslinya di album, dia pakai suara sehari-hari dia, nggak pakai ngobrol. Iya, kayak ngobrol aja. Tapi kalau udah konser,
itu beda gila, banget. keluar powernya. Keluar powernya. Nah, taunya gue terpukaunya tuh padahal di studio rekaman TV ya, Arsenio Hall itu tuh. Arsenio Hall kan semuanya tuh, wah, semua rapper ibaratnya harus manggung di situ dah. Nah, perdana dia di situ. Nah, ini gila juga nih. Dulu Beastie Boy full band kan. Oke. Ini tahun berapa kira-kira? Sama 90-an. 90-an ya? 90-an dia di albumnya yang baru yang kedua itu tuh Murder apa gitu kan. Iya, 90 awal berarti ya. Yang lainnya kan Wu-Tang apa DJ standar. Dia bawa karena dia genrenya jazz. Dia bawa band. Ada musisi-musisi jazz semua tuh, trompetnya orang bule putih. Ini musisi jazz semua dipakai, drumnya juga drum live, gila gue bilang. Sama Ali Said di belakang tuh, buat scratch doang tuh. Di situ tuh gila gue bilang, buset gue bilang. Dan powernya buset, tambah kaget lagi gue, dari recording udah keren. Live-nya ternyata lebih gila lagi, gila ya? Iya gila gue bilang. Ya apa, tektokannya saya Ivy itu keren banget. Mantap. Jadi kagak ada nyelip, kagak ada nyerang. Kalau Wu-Tang gitu. Kalau itu rapi banget. Yo Ivy, yo Kitip, yo Alisai, wah gitu-gitu aja. Iya ganti ya, rapi banget. Kalau latihan syarat tuh udah sama Kitip dah. Rapi banget dah, manggungnya rekaman. Dia juga suaranya ciri khas ya. Wah, khas banget tuh dia. Tapi awal-awal gue denger A Tribe Called Quest itu gue aneh loh. Ini apa sih suaranya kok melengking, cempreng gitu kan. Tapi liriknya gila sih. Liriknya emang tentang sosial, tentang politik. Betul. Emang tajam ya, lebih tajam dia liriknya. Apa namanya, pas gue lihat konsernya, ini mantep ini. Gila, cewek-cewek joget. Padahal itu kalau ditelaah lagi itu jazz, bukan buat joget. Liriknya juga sebetulnya nggak buat joget sih liriknya. Cuma kalau ketukannya aja yang bikin asik. Nah, dan ternyata juga nih hebatnya lagi Kitip sebagai produser, dia ngerangkul semua musisi. Dari musisi jazz, gue lupa, banyak kan musisi jazz diambil samplingnya sama minta disuruh isi trompet segala macam. Dan yang nggak kira lagi itu di Om Kenaki, kita tahu apa gue lupa. Ternyata yang ngisi beatnya Kid Rock. Ngisi beat apa nih? Ngisi beat musiknya. Dia lagu, bikin. Iya. Jadi Kid Rock disuruh bikin beat. Sisanya Ali Said sama Kitip tuh yang ngeramu. Disuruh bassline-nya dulu, drum bass-nya dulu. Kid Rock belum ngetop tuh. Belum ngetop dia. Belum ngetop. Makanya orang yang mampir ke Tribe Called Quest tuh udah kayak Warkop. Semua jebolan Tribe Called Quest yang pernah kerja sama ngetop semua. Rafiq penyanyi itu jebolan Ali Said juga diproduce. Fate Even sebelum I'll Be Missing You. Tribe Called Quest dulu. Terus si Busta Rhymes apalagi. Busta Rhymes. Terus Tribe Called Quest album terakhirnya 2016. Habis itu dia konser terakhir sih, dia bilang ya, kalau gue dengar informasinya konser terakhir tahun 2017. Habis itu dia nggak bikin album lagi karena si Ivy Dog udah meninggal gitu kan. Betul. Ya yang We the People itu single bukan album. Bukan. Itu juga diangkat karena dia udah muak keadaan lagi pemilu tuh kan. Iya. Anak bawang. Jadi ada interview itu, sesi interview si Kitip nanyain soal Busta Rhymes, abis dicengin itu kalau dia lagi nge-rap, lagi rekaman sama gue gitu, wow gitu kan, dia ketawa-tawa di belakang mixer si Kitip, wah gitu, kocak gitu. Ternyata jadi trennya si si Busta Rhymes, emang nggak nyangka gitu loh. Jadi Busta Rhymes tuh kalau udah ketemu Kitip udah nunduk udah. dia juga ada di Busta Rhymes suka hadir juga di video klipnya si A Tribe Called Quest ya, entah cuma selewatan, entah cuma cameo gitu kan. Oh my god, referennya Busta Rhymes. Oh my god, Busta Rhymes masih muda tuh. Skenario ikut. Jadi We the People juga Busta Rhymes ada. Ada juga. Walaupun dia nggak keluarin suaranya ya, cuma mukanya doang keluarin gitu. Itu juga gue baru tahu juga, kalau nggak lihat video klip A Tribe Called Quest tuh, gue nggak tahu sejarahnya Busta Rhymes tuh. Ternyata bawaannya Kitip. Gue udah dulu nyari nih Busta Rhymes sejarahnya apa gitu, Flip Squad segala macam. Ternyata bawaannya Kitip. Satu tongkrongan, gila gue. Tapi kalau kita bicara tenar, A Tribe Called Quest tidak setenar Busta. Jalurnya beda di jalurnya beda ya. Iya, ini tetap underground lah. A Tribe Called Quest emang segmented. Betul. Iya, gila, udah nggak ada yang ngalahin dah. Kita tonton aja ya video klipnya ya. Bukan video klip sih, gua akan setelin live-nya gitu, karena dia lebih asik kalau ditonton live ya. Benar. Nah, ini suaranya akan gue kecilin ya, karena udah beberapa kali gue diblokir sama YouTube, suaranya gue kecilin. Tapi kalau ini masih diblokir juga, berarti harus gue potong, mau nggak mau harus gue potong. Oke, kita lihat. Wah.
Kayak siapa itu? Gue kayaknya pernah lihat nih orang. Siapa sih ya? Iya. Kayak personel Tuh, rompak tuh. ya. Tuh. Bedanya nggak pakai kacamata, Iya. sama pakai topi. Memang rontak ada aja kembarannya. Si Jerobi White doang yang gendut sekarang. Ya. Gimbal nggak dia? Gimbal ya kalau nggak salah. Ya? Masih Iya. masih gimbal. Sip. Asik. Kitip tuh lu kasih beat apa aja jalan. Remnya gila. Ini native song nih namanya nih. Dia asik ya, bertiga Iya. kita ngelihatnya dia nguasain panggung. Nguasain. Padat bertiga tapi Enggak. padat dia. Skillnya rata. Iya, iya. Skillnya rata. Orang yang suka Pivy ya suka Pivy, yang suka kitip. Cuma si Jarobi ini emang nggak ada verse-nya ya. nah itu Jerobi itu Dia backing vokal aja kali backing ya. vokal doang emang. Backup dia. Karena emang dia member terakhir. Oh. Member terakhir. Dia bertiga udah jadi, diajak si Jerobi. Ah. Wah. Rapi. Ini ibaratnya dewa, kayak band dewa nih, rekaman rapi, manggung rapi. Iya. Asik. Dia karakternya beda nih. Beda. Karakternya sama Kitip beda, emang lu bisa ngeliat dua karakter di Pivy yang gue demen kalau udah keluarin Jamaikanya. Oh iya. Competition ya badannya cantik. Iya. Ya itu keren banget. Bisa dia berubah jadi cengkok Jamaikan gila. Iya. Cakep itu. Ini tahun 90-an udah begitu ya, Iya, udah nggak old school. Iya. Dia kan udah termasuk new school ini. Udah native tongue, udah masuk era new school. Nah dia seangkatan Queen Latifah, De La Soul. Nah, De La Soul juga segmented. Nah De La Soul menurut gue jazznya terlalu berat. Ya. Ngeraciknya Kental banget. ngeraciknya nggak cakep. Iya. Nggak cakep. Kitip udah gila. Ini orang joget bukan karena musiknya, gue tahu, karena rhyme-nya. Iya. Mau maco oke. Mantep, men. Gila. Keren. Udah the best lah trap. Buat gua ya. Kesimpulan akhir untuk A Tribe Called Quest apa ini? Yang jelas udah kehilangan nyawa Atu, ya pasti soalnya hilang Atu lah ya. Tapi selagi masih ada Kitip, itu sama ada Kitip ya, itu masih jalan. Walaupun dia bilang. Tapi dia bilang terakhir itu kemarin konser ya. terakhir deh. Iya, kalau konser, tapi kalau rekaman gue yakin dia akan berkarya lagi. Oh iya, rekaman ya. Tapi gue tahu dia kan orang sosialnya tinggi nih, dan fanatik juga orangnya. Pasti kalau ada nanti nih sosial lagi yang menurut dia tertarik, pasti dibuatan. Oh, kalau Yakin misalnya deh. nanti ada situasi politik yang menarik dia lah. ya menarik dia, lu yakin dia bakal yakin gue. ungkap lagi gitu. Betul. Bukan ungkap ya. Dia bakal nulis lirik. Betul. Dan dia dia tuh Speak up lagi. Ya, dia itu mengutarakan pendapatnya lewat lirik berarti. Betul. Ya. Betul. Dia nggak bukan artis kontroversi, dia seniman banget. Iya, Gua iya. lawan lewat musik udah. Oh, Nggak perlu lewat sosmed apa kagak. Iya. Nah, gue demen kayak begini. Iya. Kalau zaman sekarang kan apa ya, ngedis ya nggak? Iya. Ngedis lawan sini. Tapi nggak tahu sosmednya Kitip gimana isinya. Dia Hatersnya mah bisa dibilang kagak ada, gue bilang. Padahal dia sendiri kan muslim ya. dia Amerika kan banyak omongannya tentang omongannya seputar kontroversial enggak sih kagak. di sosmed. Dia tuh nggak banci sosmed, Oh, oke. nggak pernah ngupdate dia. Iya. Malah dicari orang, dan dia pernah ngeliat apa, acara MTV Kripnya dia tuh. Iya.
isinya tuh CD jazz segala macem, studionya dia anak studio dah pokoknya. Ibaratnya ini Ahmad Dhani sono deh. Iya, iya. Dia tuh orang studio, dia males mikirin yang aneh-aneh tuh males. Iya, 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 iya. Paling hobinya dia tuh kalau lagi suntuk ya dia nge-DJ ke klub tuh. Dia DJ terserah mau dibayar mau kagak, dia main aja dia jeder. Dibawa ini koleksi CD-nya platnya sendiri dibawa. Kalau dia lagi pengen nyobain platnya dia datang tuh ke klub bawa tuh koleksi dia. Gitu. Iya. Jadi emang seniman banget dia. Seniman banget tuh deh. Anti kontroversi lah. Iya. Makanya Tribe Called Quest kenapa gue demen, melanjuti kesimpulan tadi, artis yang gak kontroversi dalam arti nggak bawa negatif vibe ke anak-anak muda deh pendengar hip hop. Karena dia salah satu juga media USA juga bilang ini adalah grup rap pembawa positive wave hip hop. Selama ini kan dulu di era 90-an geng bang segala macam gitu kan. Nah, dia nih pas nongol bawa positive vibe tuh untuk di hip hop. New generation, new wave. Gokil. Ya itulah Tribe Called Quest. Mantap. Kalau teman-teman mau tahu Tribe Called Quest, coba aja lu tonton aja videonya banyak di YouTube, terus lu cari sejarahnya dia, keren, menarik. Nah, dan kalau gua ada salah-salah ngomong juga koreksi aja. Karena gua juga udah lama ya nge-refresh lagi nih. Itu yang cuma yang nempel doang sih. Itu mudah-mudahan sih nggak salah semua ya. Oke, makasih ya udah nonton. Oke, kita balik lagi, kita nanti ketemu lagi di video berikutnya ya. Thank you.